Shalom dan selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih, sahabat di dalam Kristus Yesus yang selalu setia, mempersiapkan diri kita untuk dapat menerima dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada hari Minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2024. Tentunya banyak kenangan dan evaluasi diri yang boleh kita rasakan dan kita nyatakan sebagai sikap hidup yang mengantarkan kita untuk tidak lupa mengucap syukur atas segala anugerah yang begitu banyak yang kita terima dari Tuhan kita. Saudaraku yang terkasih, sebelum firman Tuhan ini kita sampaikan ataupun kita renungkan ataupun kami sajikan melalui channel YouTube ini, kita bersatu di dalam doa. Kebaikan dan kuasa-Mu yang besar Tuhan, memberikan satu kekuatan kepada kami. Di tahun 2024 ini adalah minggu yang terakhir yang boleh kami renungkan firman Tuhan yang kami sampaikan di ibadah KKR GBKP. Mari Bapa di surga, dengan segala kebaikan dan anugerah Tuhan, izinkan Roh Allah tetap boleh kami terima untuk menjadi kekuatan kami sebagai pemberita firman di dalam channel YouTube ini. Di dalam nama Yesus kami selalu berharap. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, yang menjadi bacaan kita di hari Minggu ini, mari kita kembali membuka Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan ayat 51. Firman ini kami akan membacakan kepada kita sekalian. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minuman bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini, dan yang menjadi invokasio kita dari kitab Mazmur 15 ayat 2, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Mazmur 15 ayat 2 dan menjadi ayat hafalan juga di hari Minggu ini, dan menjadi bacaan remaja dari Yosua pasal 1 ayat 7. Shalom saudaraku yang terkasih, selamat hari Minggu buat seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada. Di ibadah anak sekolah minggu, anak kecil, anak tanggung, dan anak remaja, yang boleh kita sampaikan kebenaran Tuhan pada hari Minggu ini, kita berbicara melalui tema setia, ataupun di dalam ibadah remaja konsisten. Kalau kita berbicara tentang konsisten ataupun setia, itu membutuhkan satu komitmen yang tegas dan pas. Komitmen itu boleh kita jalani, dan apapun tantangan dan rintangan, kalau kita sudah berkomitmen, itu pasti akan kita tepati segala pekerjaan, segala apa yang kita ucapkan, agar kita tidak menjadi orang pembohong. Saudara-saudara, tentu kita mengajak dan melihat bagaimana kata-kata setia itu kita sampaikan kepada adik-adik kita. Kesetiaan itu boleh kita berikan contoh dari sikap hidup sehari-hari. Misalnya, hari Minggu ini saya akan ke gereja. Tiba pada hari Minggu, ternyata adik-adik kita tidak datang ke sekolah minggu. Apa penyebabnya?
Mungkin mereka ngantuk, mereka bermalas-malas, dan lain sebagainya. Berarti kita tidak konsisten dan tidak setia terhadap apa yang kita ucapkan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah saya bacakan, kita melihat yang pertama dulu, bagaimana tingkah laku yang melakukan kebenaran yang adil dan kebenaran yang hidup, seperti yang disampaikan Mazmur 15 ayat 2. Kalau kita melihat bagaimana kesetiaan dari pemazmur, yaitu tentu pengalaman yang begitu panjang yang dialami pemazmur, silih berganti ritme kehidupan yang melanda kehidupannya. Tapi dia memiliki satu komitmen, yaitu apa? Pemazmur melihat bagaimana kebaikan Tuhan ada di dalam dirinya. Pertolongan Tuhan menguatkan dan menyelamatkan dia, sehingga dia berkomitmen di dalam hatinya. Apapun yang terjadi, sebesar apapun masalah hidupnya, dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Dia setia melakukan kehidupan yang adil. Dia melakukan dan mengatakan kebenaran itu dengan setulus hatinya, dan dia buktikan dalam perbuatannya. Begitu juga dengan adik-adik kita tentunya. Kalau kita melihat membawa mereka untuk hidup dalam hadirat Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan itu boleh mereka rasakan. Bagaimana kuasa Tuhan itu menopang hidup mereka. Bagaimanakah kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita tidak setia? Tentu kesetiaan itu perlu di dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Begitu juga satu hal yang kita lihat yang terjadi dalam kehidupan Joshua. Joshua adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsanya. Joshua memiliki kekurangan tapi disempurnakan dalam kebaikan Tuhan. Tuhan selalu mengatakan kepada Joshua, jangan takut, aku menyertai kamu. Jangan takut, selagi kamu tetap mengandalkan apa yang diperintahkan Tuhan, hidupmu akan aman. Ini adalah janji Tuhan bagi Joshua. Jadi sehingga melalui janji Tuhan dalam hidup Joshua, dia berkomitmen apapun yang terjadi dalam sekitar kehidupannya, apapun yang terjadi dalam lingkungan kehidupan orang-orang yang dekat dengan dia, tapi dia memiliki komitmen, aku dan keluargaku selalu menyembah Tuhan. Begitu juga lebih dalam lagi di dalam firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini. Bagaimana kita bisa setia? Kita melihat poin-poin penting di dalam firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini. Kalau kita melihat teks Matius 24, ini berbicara tentang bagaimana seorang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Artinya, hamba yang jahat versus hamba yang baik ataupun jujur. Kalau kita melihat bagaimana yang baik, jujur, dan setia, itu adalah didikan Tuhan. Orang yang baik, jujur, dan setia karena dia setia di dalam iman dan setia di dalam mengimani segala perintah Tuhan dan mengharapkan dan menunggu segala tindakan Tuhan dalam hidupnya. Hamba yang setia ini adalah orang yang menyimpan rapat-rapat di dalam benak hatinya paling dalam, bahwa tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan itu kepadanya harus dia kerjakan. Tuhan itu tidak boleh hilang kepercayaannya kepada hamba yang setia. Hamba yang setia walaupun Tuhan tidak ada di tempat, dia selalu mengerjakan segala tugas yang diberikan kepada dia. Walaupun Tuhan itu belum datang juga, tapi sampai waktu-waktu tertentu seturut dengan pekerjaannya, dia kerjakan segala-galanya. Tapi kalau kita melihat hamba yang jahat, awalnya dia melakukan perintah itu, tapi ketika sang Tuhan belum datang juga, dia tidak sabar menunggu, dia tidak setia. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia melakukan makan makanan enak, minum minuman dengan para pemabuk, sehingga dia lupa diri siapa dia di hadapan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Hamba yang setia, hamba yang jahat ini tentu mendapatkan upah dari seorang Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan tugas itu pasti datang. Kapankah kedatangannya? Siapapun tidak tahu. Tapi kepastian kedatangan Tuhan itu pasti datang. Ini boleh kita melihat di perikop kita. Tuhan itu datang dalam hal yang tidak
pernah disangka oleh manusia. Dia datang mendapati hambanya yang setia dan yang jahat. Hamba yang setia diberikan kepercayaan yang lebih, diberikan upah yang lebih sesuai dengan apa yang dia lakukan. Begitu juga dengan hamba yang jahat, dia melakukan upah daripada perbuatannya. Dia akan menerima hukuman dari Tuhan, dan selamanya kertak gigi itu akan dia terima. Hidupnya sama dengan orang-orang munafik. Jadi dari firman Tuhan ini kita boleh belajar lagi di dalam hidup kita. Adik-adik kita juga sebagai pelayan-pelayan KKR. Kesetiaan di dalam Tuhan itu Tuhan katakan kepada kita. Jangan ragu, jangan takut, jalankan imanmu sesuai dengan harapanmu kepada Tuhan. Kerjakan apa yang kamu doakan dan imani apa yang kamu doakan juga di dalam hidup kamu. Itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Banyak orang mengatakan katanya Tuhan Yesus datang kedua kali, sampai saat ini Tuhan Yesus tidak pernah akan datang. Itu adalah jawaban orang-orang jahat. Karena kedatangan Yesus Kristus itu ya dan amin. Dia pasti datang. Kapan? Tunggu. Karena waktunya Tuhan berbeda dengan waktunya kita. Jadi semua pelayan KKR kita bawa adik-adik kita. Mereka hidup setia, mereka hidup jujur, mereka hidup tetap berpengharapan kepada Tuhan. Itu adalah inti pemberitaan kita. Hidup beriman dan berpengharapan dan setia kepada Tuhan adalah menunjukkan sikap hidup yang benar, adil, tidak berbohong, setia, berdoa, membaca firman, rajin ke gereja, menjalankan segala kehidupan yang baik. Itu adalah panggilan firman Tuhan yang boleh kita sampaikan di hari Minggu ini. Kiranya adik-adik kita berikan firman ini, mereka bersukacita, kita juga yang menyampaikan firman ini mendapatkan sukacita yang berasal dari Tuhan. Kiranya kesetiaan kita di hadapan Tuhan tetap teruji dan sampai selama-lamanya. Seperti Allah setia tetap kepada kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat kesetiaan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kau memberikan peluang waktu bagi kami untuk dapat menunjukkan kesetiaan kami. Izinkan di hari Minggu ini firman kebenaran itu bisa bertumbuh bagi adik-adik kami. Setiap hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan, setiap pelayan KKR yang Kau pakai untuk dapat menyampaikan kebenaran ini, kesetiaan hidup menjadi milik kami sebagai anak-anak Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.